terjadi saat 4 kali potensi mangkir tersebut? Apakah pekerja pernah menyampaikan izin kepada koordinator ataupun pengusaha, atau apa yang terjadi sama Anda waktu itu? Apakah sakit, atau mungkin ada keperluan, atau berobat, atau terakhir kapan kontak sama koordinator di tanggal-tanggal yang 4 kali potensi mangkir? Pada perwakilan pekerja atau pekerja prinsipal, saya persilakan Pak. Untuk yang awal nggak masuk itu memang awal itu kontrol. Kalau saya juga sudah tahu hari-harinya awal sampai tahun awal ini. Tahun awal itu memang kontrol awal. Terus yang kedua itu kita kontrol yang kedua itu pakai mobil tadi Pak. Saya juga ngeklaim ke atas. Saya pikir-pikir juga gitu. Terus emang dari saran dokter memang harus kontrol masih ya. Saya juga kan nggak masuk waktu itu, pas waktu kontrol kan udah tahu ya perusahaan, jadi nggak pakai izin, cuma bilang ya awal gitu, awal nggak masuk. Terus kalau yang beberapa bulan itu memang saya pribadi, memang iya nggak masuk. Tidak izin juga? Enggak, ya. Izin. Oke. Yang awal-awal kontrol waktu itu ada surat keterangan dokternya yang Udah diambil semua, akreditasi. bukan yang kontrol saja. Yang tadi sampai itu kan potensi kontrol kan 19 Januari sampai 24 Maret. Tadi kan pihak pekerja menyampaikan yang awal tahun Pak, saya memang nggak masuk tapi kontrol. Iya. Sudah saya sampaikan ke pengusaha atau lewat Persijaya. Itu kan kalau di pendapatnya mereka itu kan ring 19 Januari sampai Maret. Kalau versinya mereka. Nah selama Januari sampai Maret, ya Mas Ainul yakin ini apakah ada surat keterangan dokternya waktu itu? Tangan dokter. Ya. Kontrol tadi. Ya. Ada emang, cuma udah kesepakatan, makanya dari awal masuk itu kan ini tetap berlanjut kontrol. Gimana biar saya nggak nganggur di rumah, ya udah kerja. Terus kan udah bilang sebelumnya, ini masih pemulihan kontrol tiap minggu berapa kali ini harinya. Tapi perusahaan juga mengiyakan, nggak minta surat dokter itu terus, soalnya itu terus-terusan Pak. Sebenarnya begini Pak, mohon izin. Ketika perusahaan anggaplah menyalahkan klien kami karena tidak masuk dan sebagainya, apa yang dilakukan perusahaan? Lalu ketika klien kami tidak masuk, mereka nggak bayar. Apakah begitu regulasinya? Jadi lucu ketika mereka mem-PHK klien kami, mereka memberhentikan dengan sepihak karena tidak masuk dan sebagainya. Lalu klien kami memang nggak masuk, mereka nggak bayar kok, gajinya juga di bawah ya. Apa kerugian kalian sehingga seperti itu? Kan itu poinnya. Kalau memang mereka bayar, tidak apa-apa. Kan lucu, mereka mem-PHK, mangkir dan sebagainya. Kan yang nggak bayar. Udah gajinya di bawah MK, nggak ada daftar BPJS. Nggak ada yang dirugikan gitu. Justru kan kami yang sangat dirugikan. Nah, apa yang kita sampaikan tadi terkait hal-hal kompensasi dan sebagainya itu otomatis harus haknya klien kami berkaitan dengan BPJS, kemudian tidak mendaftar gaji di bawah MK. Saya kira itu adalah urusan lain yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena ini sudah kelewatan. Saya pikir begitu, Pak. Ya, terima kasih.